Halo Smart Listener, selamat datang kembali di podcast saya kita semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat, sehat, dan luar biasa ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang sebenarnya daging banget, tapi bakal kita bawa dengan pembawaan yang santai, banyak, dan tanpa beban. Apalagi kalau bukan soal core value ASN, yaitu berakhlak. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas teorinya yang kaku kayak ini modul, melainkan gimana sih penerapannya di dunia nyata, khususnya di lingkungan yang katanya penuh tantangan, yaitu di dalam lapas. Hari ini saya nggak sendirian, karena di studio sudah kedatangan teman-teman CPNS yang super keren dan penuh energi. Ada Jessica, Erlin, Zaki, dan Yingga. Halo semuanya, apa kabar nih? Halo. Wah, wajah-wajahnya cerah banget ya. Kelihatan banget aura-aura aparatur masa depan. Bisa aja. Alhamdulillah, kalau baik. Ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke topik serius, saya penasaran deh, kalian kan masih anak-anaknya nih jadi CPNS di lapas. Masih kaget nggak sih sama ritme kerjanya, atau jangan-jangan tidurnya pasti kebangun-bangun karena kepikiran jadwal weekend? Gimana Lingga? Ya awal-awal kaget sih mas, kayak penyesuaian ritme dinas malam, terus ketemu warga binaan langsung, ya bikin kita belajar terus sih, tapi seru kok sejauh ini. Mantap, memang mental petarung ya. Nah, ngomongin soal kerjaan nih, sekarang istilah berakhlak itu kan digaungkan di mana-mana ya. Dari Kementerian Pusat sampai ke unit pelaksanaan teknis kayak lapas kita. Tapi jujur deh, menurut kalian sesederhana apa sih makna berakhlak itu kalau dilepas dari embel-embel hafalan ujian? Kalau menurut saya pribadi sih mas, berakhlak itu sebenarnya kompas atau pedoman sikap kita saat kerja sehari-hari. Ya benar kata Mas Hendra, ini kan cuma slogan di sepatu atau hafalan pas aja. Tapi beneran diaplikasikan, mulai dari cara kita melayani masyarakat, cara kerja sama dengan senior dan sejawat, sampai tanggung jawab sama tugas yang sudah jelas. Gokil, kompas kerja ya. Berarti emang sedekat itu ya sama napas pekerjaan kita tiap hari. Oke, mari kita bedah satu-satu nilainya biar makin paham. Yang pertama kan berorientasi pelayanan. Nah, kalau dengar kata pelayanan di lapas, kadang orang awam mikirnya, loh lapas kan isinya warga binaan, emang apa yang mau dilayani? Nah coba Jessica, kasih pencerahan dong, contoh paling sederhana dari nilai ini di lapas itu kayak gimana? Nah iya bener banget, sebenarnya selama itu banyak banget orang yang salah paham terkait pelayanan yang ada di lapas. Jadi kita sebagai petugas lapas itu sebenarnya juga pelayanan masyarakat dan juga keluarga dari masyarakat, terutama pas lagi layanan kunjungan ke lapas. Nah, untuk menerapkan dari nilai orientasi pelayanan, kita bisa contohkan di situ. Misalkan memberikan pelayanan yang ramah, dengan senyum, dengan sabar, itu tuh udah mencerminkan banget nilai berorientasi pelayanan. Betul banget Jess, kadang kita sebagai masyarakat kalau ke instansi pemerintah kan senang banget ya kalau disenyumin dan dikasih info yang jelas, nggak dioper-oper, jadi hal kecil itu efeknya gede banget. Terus nilai yang kedua, akuntabel. Ini kata yang keren banget tapi berat ya, karena identik sama tanggung jawab dan integritas. Apalagi di lapas kan godaannya dinamis banget tuh. Nah Erlin, gimana nih cara teman-teman ASN menjaga nilai akuntabel ini biar nggak goyah? Iya, benar banget mas. Akuntabel itu intinya kita tanggung jawab dan juga jujur ketika kita sedang bekerja. Contohnya nih kan kita sedang bertugas di lapas, contohnya kita itu menjalankan tugas sesuai dengan SOP, disiplin dalam menjalankan jadwal tugas, dan kalau membuat laporan harian atau laporan pengamanan, kita menulis dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan baik ke atasan maupun ke masyarakat. Begitu mas. Tepuk tangan dulu dong buat Erlin. Erlin mantap, jujur dari hal-hal kecil kayak absensi dan laporan, jangan sampai laporannya kopas dari hari kemarin ya. Sekarang kita geser ke huruf K, yaitu kompeten. Nah ini menarik, zaman sekarang kan teknologi cepat banget berubah, aturan juga sering update. Menurut kalian sebagai ASN muda, seberapa penting sih sifat haus akan ilmu atau kompeten ini? Zaki, coba gimana pendapatmu?
Penting banget Indra, dunia kerja bahkan di dalam lapas sekalipun sekarang terus berkembang. Kita udah mulai pakai sistem digitalisasi data, aplikasi pelaporan, dan lain-lain. Makanya, dan sekarang nggak bisa malas. Kita harus mau terus belajar, ikut pelatihan, naik teknologi, dan meningkatkan kemampuan diri. Maksudnya apa? Ya supaya pelayanan kita tetap makin efektif dan efisien. Setuju banget Zak. ASN zaman sekarang jangan alergi sama perubahan. Harus up to date biar nggak ketinggalan zaman. Nah, poin berikutnya ini seru nih. Digabung aja ya, harmonis dan kolaboratif. Kita tahu sendiri di lapas itu pegawainya datang dari berbagai latar belakang. Angkatan yang beda jauh, belum lagi isi kepalanya macem-macem. Gimana caranya menyatukan ego masing-masing biar lingkungan kerjanya tetap asik, Lingga? Bener banget mas. Kuncinya ada di komunikasi dan rasa saling menghargai berbeda. Kalau kita bisa jaga hubungan kerja tetap harmonis tanpa kerusuhan, suasana kerja otomatis jadi nyaman. Nah, kalau suasananya udah enak, kolaborasi atau kerjasama antar pegawai bisa tugas-tugas, pasti bakal lebih kompak dan cepat selesai. Asli, kalau lingkungan kerjanya toksik itu bawaannya pengen cepet-cepet pulang ya. Tapi kalau harmonis, lembur pun rasanya seru-seru aja karena kerjanya bareng tim yang solid. Terakhir nih, nilai yang nggak kalah sakral, loyal dan adaptif. Kalau dengar kata loyal, kadang orang mikirnya asal bapak senang atau patuh buta. Tapi versi CPNS lapas sekarang, makna loyal yang sebenarnya itu kayak gimana sih? Jessica, silahkan. Ya bukan cuma biar paksaan aja. Sebenarnya loyal itu lebih ke rasa memiliki atau rasa bertanggung jawab terhadap institusi atau instansi. Jadi lebih ke kayak menjaga nama baik institusi pemerintahan atau menjaga rasa jabatan atau juga melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab itu juga sebagai nilai loyal dalam kehidupan kita sebagai ASN tentunya. Jadi loyal itu lebih ke aturan dan institusi, bukan ke personal. Luar biasa, penjelasan yang sangat membuka mata kita ya. Wah, nggak terasa ya kita udah ngobrol panjang lebar. Ternyata kita bahas sambil santai kayak gini, nilai-nilai berakhlak itu nggak semenakutkan dan sekaku yang ada di ujian. Semuanya balik lagi ke tindakan yang sederhana kita sehari-hari saat berseragam dinas. Mulai dari senyum ke masyarakat, jujur pas piket, sampai kompak saat bekerja. Teman-teman CPNS, Jessica, Erlin, Zaki, Lingga, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan dinasnya buat ngobrol di sini. Sukses terus buat masa orientasi dan latsarnya. Semoga jadi ASN yang fungsional dan amanah. Luar biasa, penjelasannya sangat membuka mata kita semua ya. Wah, nggak terasa ya kita udah ngobrol panjang lebar. Ternyata kalau dibahas santai kayak gini, nilai-nilai berakhlak itu nggak semenakutkan dan sekaku yang ada di ujian. Semuanya balik lagi ke tindakan sederhana kita sehari-hari saat berseragam dinas. Mulai dari senyum ke masyarakat, jujur pas piket, sampai kompak saat bekerja. Teman-teman CPNS, Jessica, Erlin, Zaki, Lingga, terima kasih banyak ya udah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan dinasnya buat ngobrol di sini. Sukses terus buat masa orientasi dan laksanya. Semoga jadi ASN yang fungsional dan amanah. Oke, terima kasih juga Mas Denda. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat semuanya ya. Amin. Dan buat para smart listener yang setia mendengarkan dari awal sampai akhir, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga podcast kali ini bisa membawa dampak positif buat semangat kerja kita semua. Saya Deda Suardiadi, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga integritas, tetap semangat, dan mari terus jadi ASN yang berakhlak.